Halo teman-teman, balik lagi sama Eka Fitria. Kali ini Eka mau bahas soal pemblokiran dengan permintaan dan persediaan yang seimbang. Ini adalah tugas kelompok. Eka di sini bareng-bareng dengan teman Eka, yaitu ada Valentina, Nina, Lucia, dan Eli. Tapi di video ini Eka cuma akan jelasin bareng teman Eka, yaitu Nina. Oke, langsung aja kita baca soalnya. PT Kuliah Daring Itu Seru memiliki 3 gudang, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C yang akan didistribusikan ke 3 pabrik, yaitu pabrik AJ, pabrik MN, dan pabrik JK. Ya, kita punya tabel biaya pengangkutan dari gudang ke pabrik dalam ratusan ribu rupiah seperti ini. Nah teman-teman, kita dari tabel ini kita diminta, atau dari soal tadi kita diminta untuk menentukan PO-nya jika ada pemblokiran di gudang B ke pabrik MN. Berarti di sini ya, yang disebabkan oleh akses jalan yang terputus karena bencana banjir. Nah, PT Kuliah Daring Itu Seru ini pengen persediaan yang ada di dalam gudang itu bisa memenuhi semua kebutuhan pabrik dengan biaya yang paling minimum. Nah, solusi awal kita mau perkenalan, kita mau pakai rumus delta IJ sama dengan CIJ min RI min TJ. Apa itu delta IJ, CIJ, RI, dan TJ? Kita lihat keterangannya. Delta IJ itu selisih biaya distribusi rusel. Sedangkan CIJ itu biaya distribusi sel pada baris ke I dan kolom ke J. RI itu biaya distribusi terbesar pada baris ke I. Dan TJ merupakan biaya distribusi terbesar pada kolom ke J. Oke, lanjut. Nah, kita mau mengutamakan pemblokiran. Tadi yang diblokir yang di mana ya? Ya, gudang B ke pabrik MN. Di sini berarti ya. Ini diblokir, udah diblokir ya. Nah, teman-teman, langkah pertama kita mau menentukan atau mencari RI dan TJ untuk masing-masing baris dan kolom. RI tadi apa? Biaya distribusi terbesar pada baris ke I. Untuk baris yang pertama, ini ya, baris pertama. Kita mau lihat biaya distribusi terbesarnya ada 525, berarti yang paling besar 5. Baris kedua ada 448, yang paling besar berarti 8. Baris ketiga ada 739, yang paling besar berarti 9. Untuk TJ yaitu biaya distribusi terbesar pada kolom ke J. Kolom pertama teman-teman ada 547, ya yang paling besar 7. Kolom kedua ada 243, yang paling besar ada 4. Kolom ketiga ada 589, yang paling besar yaitu 9. Oke, lanjut. Oke, langkah keduanya kita mau mencari delta IJ dengan rumus tadi. Yang pertama tadi udah disebutkan, yaitu CIJ min RI min TJ untuk setiap komponen XIJ. Yang dimaksud adalah untuk setiap komponen ini ya, masing-masing ini ya, 5, 4, 7, 2, 4, 3, 5, 8, 9. Oke, kita mau ke baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama ini ada 5. Tadi RI-nya juga 5, TJ-nya 7. Di baris kedua kolom pertama ada 4 dikurangi RI-nya 8 dikurangi TJ-nya 7. Dan seterusnya. Begitu ya teman-teman dengan rumus yang sama. Oke, kita lanjut. Langkah ketiganya kita mau pilih delta IJ yang paling negatif. Dari kolom pertama, kedua, ketiga itu mana yang paling negatif? Di kolom pertama yang paling negatif ada min 11. Di kolom kedua yang paling negatif ada min 10. Di kolom ketiga semuanya sama, min 9, min 9, min 9. Nah, dari ketiga kolom ini kita mau pilih yang paling negatif. Di kolom berapa yang paling negatif? Iya, min 11. Min 11 ini paling negatif. Maka teman-teman, kita mau isi di baris kedua ini, baris kedua kolom pertama, ya kita bacanya dari yang ini ya. Kita bacanya ini aja.
Ini nggak usah dibaca. Oke, jadi kita bilangnya ini baris kedua, kolom pertama. Di sini kita mau isi dengan minimum dari 35 dan 70. Minimumnya yaitu 35. Oke, Eka jelasin sampai sini aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Eka. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Kurniawati, 20-2018-025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya, Eka. Langkah kelima, lakukan langkah ketiga dan 4 sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Pilih delta IJ yang paling negatif. Di sini ada negatif 7, negatif 10, dan negatif 9. Yang paling negatif adalah negatif 10. Jadi kita akan isi baris ketiga kolom kedua. Kemudian kita akan mengisi baris ketiga kolom kedua dengan minimum dari 64 dan 89. Berapa ya minimumnya? 64. Kemudian kita kurangkan bagian permintaan dengan 64 dan bagian kapasitas juga dengan 64. Diperoleh hasil pabrik MN sudah tidak memiliki permintaan atau permintaannya 0. Oleh karena itu gudang A tidak mungkin mengirimkan bahan ke pabrik MN. Kemudian kita akan melakukan langkah ketiga dan keempat kembali pada iterasi yang ketiga ini. Dalam kasus ini kita tidak bisa memilih delta IJ yang paling negatif. Alasannya karena semua delta IJ-nya bernilai sama, yaitu negatif 9. Kemudian langkah yang keenam untuk menyelesaikannya adalah dengan memilih biaya yang terkecil atau CIJ yang terkecil, yaitu 5. Kemudian seperti langkah 4 yang biasanya kita akan memilih minimum dari 85 dan 25. Minimumnya adalah 25. Kemudian kita akan kurangkan 25 ini di bagian permintaan dan kapasitas. Setelah itu kita kembali memilih delta IJ yang paling negatif. Namun kondisi yang sama karena delta IJ-nya sama. Maka kita akan memilih biaya yang terkecil yaitu 8. Dan memilih minimum dari SI juga DJ-nya yaitu 60 dan 35. Minimumnya adalah 35 dan kemudian 35 ini akan kita kurangkan di bagian permintaan dan kapasitas. Kemudian iterasi yang terakhir adalah di baris 33 sebanyak 25. Langkah terakhir adalah menghitung total cost-nya yang diperoleh dari perkalian ini tadi. Sehingga diperoleh DC-nya adalah 962. Setelah menyelesaikan solusi awal RAM, maka selanjutnya teman-teman silakan melakukan solusi optimal yaitu stepping stone, yaitu dengan cara menekan ke bawah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau kotak kosong ke dalam solusi. Nah, dalam permasalahan ini variabel non-basisnya adalah X11, X12, dan X31. Nah, ini 0, X11, X12, dan X31. Kemudian langkah kedua adalah menghitung loop dan memilih nilai opportunity cost dari loop yang paling negatif. Pertimbangan memilih loop yaitu awal dan akhir sel dalam loop
I terletak pada baris atau kolom yang sama. Yang kedua, setiap pasang sel yang berurutan dalam loop letaknya sebaris atau sekolom. Yang ketiga, tidak ada 3 sel berurutan terletak dalam satu baris atau kolom. Nah, sekarang teman-teman kita akan melakukan loop dari X11. Sini kita akan melangkah ke X13, kemudian X23, kemudian X21 dan kembali ke X11. Perhitungan untuk opportunity cost-nya 5 dikurangi 5 ditambah 8 dikurangi 4. Kemudian kita akan melakukan loop untuk X12 dari X13 ke X33, kemudian ke X32 dan kembali ke X12. Dan untuk menghitung opportunity cost-nya dari 2 dikurangi 5, kemudian ditambah 9 dikurangi 3. Kemudian X31-nya dari X31 kita ke X21, kemudian X23, kemudian ke X33, kembali ke X31. Perhitungannya dari 7 dikurangi 4, ditambah 8, dikurangi 9. Kita lihat tabel opportunity cost-nya, positif, tidak ada yang negatif teman-teman, jadi solusinya sudah optimal. Kalau nilai opportunity cost-nya masih negatif, silakan teman-teman melakukan loop tadi sampai opportunity cost-nya positif. Terima kasih.